Barangkali presiden kita nanti punya terobosan baru ya di tengah-tengah pidatonya itu, meskipun tidak urutan nomor 1 gitu ya, karena biasa di sidang umum PBB seperti yang pernah kita hadiri kan utamanya adalah negara-negara besar dulu berurutan. Nah, kita baru negara berkembang, nah urutannya kita bisa di belasan begitu urutannya, dan pidato kita juga kadang-kadang kan juga belum tentu didengar juga, banyak yang kosong meja-meja itu. Jadi emang kita sambut baik kalau nanti Presiden Prabowo hadir di sidang umum PBB ya, berbarengan dengan pertemuannya dengan Trump untuk menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan. Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi. Selamat datang di Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Suhartono atau Mas Har, wartawan senior di Istana. Halo, dari Kompas 20 tahun kalau Mas Har di Istana. Plus minus lah. Ya, plus minus lah. Kalau aku juniornya Mas Har di Istana juga. Segera menyusul. Nah, kita akan bahas yang menarik. September nanti Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sidang umum PBB. Sebenarnya apa aja sih yang penting dan apa kepentingan Indonesia di forum ini? Kita akan bahas. Mas Har, sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kenapa sih jadi forum yang penting banget? Ya, penting kalau menurut Istana. Tapi tadi ngobrol sama orang Kemlu, dia ketawa. Kenapa? Masih lama katanya September loh, tapi ini Istana itu udah bersiap-siap. Ya. Ada 3 yang disiapkan. Satu terkait dengan kehadiran Presiden Prabowo nanti di sidang umum PBB. Antara akhir September hingga awal Oktober. Lalu yang kedua, sembari menghadiri sidang umum PBB, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Presiden Trump ya. Nah, itu terkait dengan yang isu sekarang masih ramai soal tarif 19%. Nah, yang ketiga, Presiden Prabowo ini berturut-turut berkali-kali datang dalam forum-forum yang besar ya. Ada catatan saya selama 9 bulan itu ada 6 KTT loh yang didatangi itu, Mbak. 9 bulan ya berturut-turut itu, Mas ya? Betul. Jadi sangat kehadiran Presiden begitu penting dan strategis gitu ya. Sebelum kita masuk ke soal sidang umum PBB ya. Ada yang kemarin KTT BRICS di Brasil. Ini juga gebrakan ya, Indonesia masuk BRICS, berani. Pertama kalinya masuk dan hadir dalam KTT BRICS. Kedua, belum lama juga Presiden menghadiri forum ekonomi ya internasional di Saint Petersburg, Rusia. Lalu sebelumnya juga ada KTT APEC, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Itu juga ada di Peru. Lalu sebelumnya ada juga G20 kan? Iya, benar. G20, Presiden Prabowo hadir. Lalu KTT ASEAN di Malaysia. Nah, yang terakhir saya ingat adalah KTT D8 di Kairo. Jadi dalam 9 bulan Presiden menghadiri 6 KTT yang memang betul-betul strategis. Karena memang kalau dilihat di target Indonesia Emas 2045 adalah memberi kekuatan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Jadi mungkin itu kaitannya itu. Dan kita tahu ya, berarti Presiden Prabowo Subianto punya concern soal hubungan internasional, hubungan kita bilateral, multilateral dengan berbagai negara. Begitu ya Mas Arya? Iya, pasti itu. Karena setelah menghadiri 6 KTT, nanti September memang persiapannya masih cukup lama, tapi kita masih punya kaitan karena setelah negosiasi Presiden Prabowo dengan Presiden Trump, dari 32% biaya masuk yang kita ditetapkan, kita bisa nawarkan itu menjadi 19%. Tapi kita bertambah bebannya. Oke, kita nggak berhasil 0% gitu ya, hanya 19. Tapi kita masih punya tambahan 3 loh. Satu, kita harus membeli
komoditas energi yang nilainya sampai 15 miliar dolar. Banyak yang bilang itu nggak sebanding ya, banyak kritik juga begitu. Betul. Bahkan ada yang bilang kita didikte gitu ya. Kedua, kita harus membeli produk-produk agriculture-nya Amerika senilai 4,5 miliar dolar AS. Nah yang ketiga, ujuk-ujuk kita harus membeli 50 Boeing 777. Duitnya dari mana tuh? Sementara kebutuhan kita kan ada banyak ya. Program pemerintah di dalam negeri juga masih banyak banget. MBG, lalu kemarin Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, lalu cek kesehatan gratis, dan lain-lain banyak kali yang program itu. Nah, tapi dari mana duitnya? Nah, jadi barangkali setelah kita ditetapkan 19%, kita terus menego. Kalau nggak salah ini ada penundaan, Mbak. Nah, selama penundaan beberapa minggu ke depan ini, nah inilah yang akan nanti puncaknya dipakai pada bulan September. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump untuk menegosiasikan kembali tarif yang masuk. Semoga sih perjanjian perdagangan kita bisa lebih ringan, kita nol. Semoga bukan kita yang didikte, begitu ya, seperti kekhawatiran banyak pihak. Dealing dengan Amerika Serikatnya harus menguntungkan juga buat Indonesia, bukan cuma membebani. Itu jadi memang terkait itu posisi kita harus kuat. Nah, dalam rangka itu kelihatannya pernyataan kepala itu ya PCO ya Pak Hasan Nasbi yang bilang bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri sidang umum PBB bulan September. Jadi menurut kita oke banget tuh. Kita yang di istana selama ini kan belum ada ya presiden yang datang ke sana ya. Nah, Presiden Prabowo kalau dia hadir artinya presiden yang pertama kembali setelah Pak SBY. Terakhir Pak SBY yang ke PBB. Nah, kehadiran Presiden Prabowo pasti punya nilai-nilai penting dan strategis serta posisi yang kuat untuk meneguhkan bargaining posisi kita Indonesia kuat. Nah, cuma tinggal bagaimana nanti performance-nya Pak Prabowo nih, Presiden kita ketika berpidato di depan sidang umum PBB. Sidang umum PBB ya, 193 anggota PBB itu, negara-negara itu, dan juga isi pidatonya seperti apa. Ya, karena ada beberapa isu strategis, misalnya nggak cuma ekonomi ya Mas Har, tapi juga kemerdekaan Palestina. Ini kan digaungkan sejak zaman dari presiden ke presiden, tapi di PBB selalu mental karena kita nggak punya veto, kita kalah vote selalu. Itu kan yang jadi pertanyaan juga, bisa atau enggak gitu, apa hasilnya nanti? Barangkali presiden kita nanti punya terobosan baru ya. Di tengah-tengah pidatonya itu meskipun tidak urutan nomor 1 gitu ya, karena biasa di sidang umum PBB seperti yang pernah kita hadiri kan ya utamanya adalah negara-negara besar dulu berurutan. Nah, kita baru negara berkembang. Nah, urutannya kita bisa di belasan begitu urutannya, dan pidato kita juga kadang-kadang kan juga belum tentu didengar juga, banyak yang kosong meja-meja itu, pesertanya entah mungkin sedang ada pertemuan berikutnya. Ya itulah makanya kenapa sidang umum PBB ini dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini juga dipertanyakan ya, soal perdamaian dunia, soal berbagai konflik di sejumlah negara, bisa atau enggak nih ya ada solusi konkretnya ya Mas Har. Tapi ya setidaknya ini jadi forum Indonesia harus unjuk gigi di kesempatan depan lah. Banyak jadi negara. Emang kita sambut baik kalau nanti Presiden Prabowo hadir di sidang umum PBB ya, berbarengan dengan pertemuannya dengan Trump untuk menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan. Iya, dan apakah juga akan ada pidato yang berpengaruh? Kita ingat ya dari zaman Bung Karno. Oh iya. Ini di depan sidang umum PBB Bung Karno punya taring ya, Indonesia punya taring di depan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu gimana Mas Har kalau kita baca dari presiden ke presiden Bung Karno, dari mulai Bung Karno? Pidato Bung Karno kan kalau sering kita lihat di YouTube masih dimunculkan betul. Penuh dengan heroisme, dengan mengguncang PBB, bahkan mengguncang dunia ya. Ketika waktu itu banyak negara-negara masih di bawah kolonialisasi negara-negara besar gitu ya. Terus juga ada proses penjajahan di sejumlah negara. Nah, Bung Karno kan waktu tahun 60 ya,
Iya. sekitar September tahun 60 Iya, betul. untuk pertama kalinya hadir di sidang umum PBB dan membuat gebrakan. Dengan pidatonya to build the world anew Ya, gitu ya. membangun kembali dunia yang baru, Iya. yang isinya ajakan supaya dunia ini harus bebas dari kolonialisme, dari imperialisme, dan dari penjajahan di berbagai belahan muka bumi itu harus nggak ada. Tapi mewujudkan keadilan. Bahkan Bung Karno kan begitu berani ya mengenalkan Pancasila loh, Mbak, di situ sebagai ideologi alternatif untuk membangun kembali dunia yang baru itu yang dipidatokan saat itu. Dan momentumnya juga sama ya, September 60, sekarang September 2025 gitu. ya. Semoga ada link ya antara Presiden Bung Karno dengan Presiden Prabowo yang nanti membuat gebrakan. Ya. Karena pidato Bung Karno itu hampir 2 jam loh, Mbak. Iya. Padahal kan yang saya pernah hadir di sana 2 kali itu, isinya nggak ada yang, kita hanya nunggu waktu itu pidatonya Obama seperti apa, pidatonya Putin seperti apa, iya, gitu. Negara-negara besar gitu ya. Betul, mendobrak. Yang setelah itu, agak sepi landai gitu. Jadi kadang-kadang apa yang mau ditulis ya kita wartawan di sana. Nah, semoga antara September tahun 60 dengan September tahun 2025 ada link and match untuk mewujudkan dunia baru versi Presiden Prabowo. Semoga ya, Mbak ya. Semoga. Karena kan kondisi geopolitik sekarang, kita tahu dinamikanya seperti apa, Indonesia punya peran apa, itu kan yang jadi pertanyaan selalu, Mas Har. Kalau dulu Bung Karno kan banyak berkunjung ke sejumlah negara, ya sebagai negara baru ya, negara baru merdeka, jadi perlu mengenalkan. Nah sekarang Indonesia udah mau 80 tahun merdeka loh, Mbak. Jadi apalagi nih, apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo supaya mengguncang? Iya, kunjungannya, kehadiran di PBB betul-betul bermanfaat dan memberi keuntungan buat bangsa kita. Itu dia yang penting. Itu Bung Karno sebagai yang meletakkan tonggak penting di sidang umum PBB dengan pidatonya to build the world new. Kalau Pak Harto seperti apa? Pak Harto itu seingat saya 2 kali beliau pidato di sidang umum PBB. Pertama tahun 92, yaitu tak lama setelah Indonesia menggelar KTT Gerakan Non-Blok yang ke-10 di Bandung. Nah, Presiden Soeharto hadir di sidang umum PBB membawa pesan-pesan dari hasil pertemuan KTT Non-Blok itu. Yang isinya antara lain adalah meningkatkan kerjasama waktu itu negara-negara di selatan dan selatan. Karena justru dialog dan komunikasi itu penting buat negara-negara di selatan yang sebagian besar masih di bawah kemiskinan. Lalu tahun 95 ketika PBB genap berusia 50 tahun, Pak Harto juga hadir berpidato di sana untuk memperingati ulang tahunnya PBB. Tapi isinya rasanya ya boleh dibilang tidak mengguncang seperti Bung Karno waktu itu. Bung Karno kan salah satu pidatonya adalah melakukan rekonstruksi terhadap PBB waktu itu. Nah, Pak Harto lebih kepada kerjasama internasional di antara negara-negara itu, selain juga menunjukkan perdamaian di dunia itu. Itu yang catatan saya di era Presiden Soeharto itu. Kalau Pak Habibie? Pak Habibie waktunya singkat sekali, tapi kan itu Pak Habibie dan Pak Jokowi justru yang tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung. Pak Habibie singkat kan? Betul, 1 tahun lebih aja waktu itu. Sehingga Pak Habibie tidak sempat, kalau nggak salah berbarengan dengan waktu itu hasil dari jajak pendapat Timor Leste ya. Sehingga Pak Habibie justru menugaskan Menteri Luar Negeri Ali Alatas ke sidang Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan pasukan keamanan perdamaian yang akan menjaga transisi dari Indonesia dibawa
timur di bawah Indonesia menuju timur yang merdeka. Itu yang dilakukan Pak Habibie. Nah, setelah Pak Habibie, Gus Dur. Gus Dur hanya sekali hadir dalam sidang umum PBB tahun 2000 ya. Itu rangkaian kunjungan presiden ke sejumlah negara dan salah satunya mampir di New York menghadiri sidang umum PBB. Nah, setelah tidak lagi menjadi presiden, 3 tahun kemudian PBB mengundang Gus Dur loh waktu itu untuk menerima penghargaan sebagai tokoh toleransi global waktu itu, yang menyerahkan sekjen PBB pada waktu itu, dan Gus Dur berpidato tentang bagaimana upaya perdamaian yang terus digalakkan waktu itu. Waktu itu salah satunya kan Gus Dur mencoba untuk mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Itu di eranya Pak Gus Dur ya. Kalau Bu Mega? Nah, Bu Mega itu sama seperti Gus Dur menghadiri sidang umum PBB tahun 1999. Itu 6 hari setelah terjadinya pemboman Menara Kembar WTC. Itu kan 11 September 99 ya. Bu Mega hadir sebagai presiden di negara-negara yang mayoritas beragama Muslim pertama kali ke New York. Jadi 6 hari setelah peledakan bom di Menara Kembar, Bu Mega hadir di sana berpidato menyatakan ya sekaligus menegaskan bahwa ini adalah ulah terorisme dan negara-negara semua mengutuk dan kemudian bersama-sama untuk memerangi terorisme. Itu yang dilakukan oleh Bu Mega. Bu Mega. Kalau Pak SBY juga kan terakhir ke sidang umum PBB itu 2 periode ya, 2004, 2009, 2009 sampai 2014. Presiden SBY beberapa kali ke sidang umum PBB dan berpidato. Nah, tapi saya ingat yang pernah saya ikut bersama rombongan presiden itu adalah sidang umum PBB di akhir masa jabatan Presiden SBY, yaitu September 2014. Jadi perjalanannya cukup panjang, Mbak. Jadi sebelum ke Amerika, kita mampir dulu ke Portugal. Dari Portugal langsung ke New York. Dari sidang umum PBB baru ke Jepang. Nah, di sela-sela sidang umum PBB itu kebetulan ada ulang tahunnya Agus Harimurti, Mbak. Nah, jadi dirayakan itu. Sekaligus ya. Di sana. Toh waktu kita mendarat juga di bandara di New York kan, salah satu yang menyambut presiden adalah putranya Pak Agus Harimurti itu. Dan benar, sebelum acara sidang umum PBB ada perayaan ulang tahun Pak Haye. Tapi perayaannya khusus, Mbak, keluarga. Wartawan nggak boleh ikut. Wartawan disuruh jalan-jalan sendiri, disewakan mobil suruh jalan-jalan sendiri. Nah, mereka merayakan ulang tahun salah satunya jalan-jalan ke Pulau Liberty. Gitu. Kita hanya dengar cerita aja. Nggak ikut juga ke sana. Nggak ikut-ikut biasa, wartawan nggak boleh. Tapi ketika Presiden SBY mau dari New York pindah ke Washington DC, ya kita dilibatkan. Bersama-sama naik bus tuh ya, ada berapa bus dari New York ke Washington DC ya. Di sana saya kira mau ketemu Obama, ternyata belum. Di sana ada beberapa agenda, diantaranya kunjungan ke Akademi Militer di West Point. Nah, terus juga menghadiri peresmian kayak semacam masjid ya, tempat warga negara Indonesia beribadah dan juga warga negara Amerika beribadah. Cukup panjang juga waktu itu ya. Terus biasa presiden kan berpidato juga, memberi kuliah di University itu George Washington. Nah, kalau Pak Jokowi itu mengutus wakil presiden ya, seingat saya kita sama-sama 2 periode dengan Pak Jokowi mengutus wakil presiden yang hadir ke sidang umum PBB ya, Mas Arya? Tapi
di periode pertama Jokowi, Pak SBY ya, itu Pak JK belum ditugaskan. Pak JK baru ditugaskan ke sidang umum PBB ketika periode kedua, periode pertamanya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Ya. Jadi Pak Jokowi itu dengan alasan lebih memilih mengurusi urusan dalam negeri rakyat Indonesia ketimbang harus berpidato di PBB. Sayang waktu itu memang banyak yang menyayangkan kenapa presiden kita tidak mau hadir ya. Karena saya pikir 2015 nggak hadir. Ternyata 2016 juga nggak hadir. Sampai 2019 selalu dipercayakan ke Wakil Presiden Yusuf Kala untuk hadir di sana. Nah, saya hadir juga bersama, diundang oleh Pak Wapres Yusuf Kala tahun 2015. Jadi 2014 bersama Pak SBY ke sidang umum PBB, 2015 bersama Pak JK di sidang umum PBB. Nah, di sidang umum PBB ada yang unik-unik sih memang pada waktu itu. Ya, saat itu berbarengan dengan Hari Batik Nasional. Jadi satu-satunya kepala negara lah, itu hitungannya kan wakil presiden kepala negara ya. Yang lainnya itu semua menggunakan jas rapi. Satu-satunya Pak JK yang menggunakan batik. Dia mengenalkan ini batik Indonesia karena kebetulan berbarengan dengan Hari Batik Nasional. Ya, ada aplusan juga itu. Jadi buat kita lumayan ada berita yang ada sidebar yang bagus di situ. Terus juga isi pidatonya kan juga menarik tentang Indonesia di bawah pemerintahan baru Jokowi JK ya waktu itu. Nah, waktu itu kan lagi rame tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Nah, Pak JK menarik di situ dalam pidatonya dia mengenalkan Indonesia punya 2 kartu sakti loh katanya. Nah, kartu kita juga wah apa nih? Ternyata kartu pintar. Ya KIP itu ya. Ya, kartu Indonesia Sehat. Oh, gitu. Dibawa ke sana untuk program-program dalam negerinya gitu, itu ya. Gitu, Mbak. Nah, yang menariknya juga kalau Wapres yang hadir di sidang umum PBB urutannya itu lebih panjang lagi, Mbak. Oh, karena kan harus kepala negara dulu. Kepala negara dulu baru Wapres begitu ya. gitu loh. Nah, Pak JK itu ada jeda waktu datang ke New York terus kosong, harus menunggu. Nah, waktu kosong itulah dipakai oleh Pak Wapres atas izin presiden untuk berobat di Mayo Clinic di Minnesota, Amerika Serikat. Karena cukup panjang banget itu masih nunggunya. Kita kalau ke Amerika itu kan bisa seminggu, Mbak. Nah, itu sana pengobatan itu, kontrol cek kesehatan itu bisa 3-4 hari. Lalu kemana wartawan? Jalan. Jalan-jalan dong. Kita dikasih kendaraan, terus akomodasinya ditanggung oleh waktu itu juru bicaranya Pak Wapres, Pak Hussein Abdullah. Kita jalan-jalan di New York, terus kita ke Washington DC yuk, jalan darat ya. 2 jaman kan ya ke Washington DC, bolak-balik sore balik lagi ke. Memang kalau ikut agenda presiden tuh yang saya ingat ya, kalau untuk Pak Jokowi selain kerja ya Mas ya, mendarat misalnya waktu itu KTT G7 ataupun Oki yang di Turki, mendarat langsung kerja ya, nggak ada jedanya. Tapi begitu Bapak pulang, Presiden pulang, dadah, waktunya kita jalan-jalan. Leganya kalau Presiden udah take off. Sama itu kan Pak Jokowi juga gitu sebetulnya. Nah, kalau Pak JK dia ada kesempatan. Jadi kita diberi kesempatan untuk jadi enak kalau kita ikut rombongan Pak Wapres itu ke Amerika. Kalau dia berobat, kita jalan-jalan. Gitu. Yang ditunggu agenda itunya, bisa bikin berita sambil lebih santai. Tapi ngomong-ngomong ya soal kekuatan diplomasi setiap pemimpin tuh gimana kita bacanya ya Mas Arya, dari mulai Bung Karno sampai ke Pak Prabowo? Iya, mereka masing-masing kan punya karakteristik sendiri ya. Tadi kita diskusi bahwa lingkungan, kondisi saat ini juga berubah. Itu sangat menentukan karakter masing-masing pemimpin. Nah, tapi kehadiran mereka di forum-forum internasional, bahkan di sidang umum PBB pasti punya maksud dan kepentingan ya. Jadi ini kita bicara yang normal aja ya, bahwa
sidang umum PBB yang digelar setahun sekali itu di bulan September itu pasti penting, karena di sanalah sebetulnya kita jangan sekedar berpidato saja gitu ya, tampil memenuhi undangan PBB, tapi ada sesuatu yang kita perjuangkan di sana. Ya, nilai untuk apa gitu ya? Iya, sikap kita, keberanian kita, dan juga kondisi serta langkah apa yang harus kita ajak bersama. Seperti dulu zaman Bung Karno kan, Ya, betul. pidatonya kan betul-betul memberi inspirasi kepada kepala negara yang hadir pada saat itu, sehingga berturut-turut kan sejumlah negara Afrika maupun di Asia memerdekakan diri itu, karena terinspirasi dengan pidato Bung Karno. Nah, sekarang juga karakter pemimpin juga harus kuat ketika hadir di sidang umum PBB, karena ya pasti rakyat juga berharap dan mendukung apapun yang dilakukan oleh pemimpinnya untuk kebaikan bangsanya kan. Ngomong-ngomong soal karakter pemimpin di sidang umum PBB, kalau nanti kita membaca apa yang akan Pak Prabowo sampaikan, Pak Presiden Prabowo sampaikan, apakah bisa dikatakan akan sesuai dengan karakternya Pak Prabowo? Tidak. Kalau kita bicara soal kepemimpinan baru ini kan, ada yang bertanya-tanya apakah akan membawa tanda kutip warisan dari Pak Jokowi gayanya, atau membawa ya karakternya Pak Prabowo. Tapi mostly kalau kita lihat dari beberapa langkah Pak Prabowo di hubungan internasional yang dijalin selama ini, bisa jadi ya memang apa yang Pak Prabowo sampaikan sesuai dengan karakternya Pak Prabowo ya, dan sesuai nilai yang akan disampaikan juga Pak Prabowo ya. Pasti beda ya. Karakternya Pak Jokowi dan karakternya Pak Prabowo pasti beda. Apalagi Pak Prabowo kan berangkat dari seorang militer ya. Sikap keras, kedisiplinan, dan juga betul-betul struggle itu ya. Jadi itu yang harus ditunjukkan gitu ya. Nah, tentunya juga dengan kondisi yang sekarang, menurut saya Presiden Prabowo jangan sekedar seperti presiden-presiden sebelumnya, kecuali Bung Karno ya, yang cuma sekedar hadir. Tapi juga harus membawa sesuatu misi yang penting, yaitu keuntungan buat Indonesia. Manfaatnya buat kita ini apa gitu loh. Beliau berkunjung ke sana kemari, berpidato, dan melakukan lobby-lobby. Tapi kalau tidak ada manfaat dan keuntungannya, buat apa gitu loh. Jadi di tengah momen sekarang ini ya, kondisi ekonomi stagnasi seperti ini, harus ada sesuatu yang dibawa pulang. Apa? Jangka panjang mungkin ya melalui pertemuan-pertemuannya di tingkat internasional, bertemu kepala negara, bertemu dengan kalangan pengusaha, pasti ada sesuatu yang dibawa, misalnya penciptaan lapangan kerja melalui investasi-investasi yang masuk itu. Lalu juga perjanjian perdagangan nih yang nanti mau dinegosiasikan dengan Trump, dan itu harus berhasil. Kalau kita tetap masih mendapat 19% dan kita harus memenuhi kewajibannya lain, tidak ada gunanya gitu Mbak. Jadi Presiden Prabowo kalau mau hadir di sidang umum PBB harus membawa sesuatu dan memberi keuntungan dan manfaat yang besar buat Indonesia. Dan soal hubungan internasional, Pak Presiden Prabowo tampaknya turun tangan langsung ya, tidak mengandalkan Menteri Luar Negeri misalnya. Ya Pak Presiden langsung yang membuat kebijakan terkait dengan hubungan luar negeri. Bahwa beliau ingin hadir itu sudah menunjukkan sikap beliau bahwa saya langsung bertanggung jawab sendiri. Mungkin di level-level teknis begitu ya, pertemuan dengan Menlu, nah itu dilakukan oleh Menlu. Tapi dalam tataran kebijakan makro dengan para kepala negara, high level dipegang langsung sama Presiden. Harus yang menjadi komandonya itu. Kalau sudah ada komando, kita para menteri dan lainnya kan tinggal mengikuti saja. Nah kalau komandonya lembek ya, Menteri Keuangan pasti lembek. Jadi komando yang harus ditunjukkan dengan ketegasan, dengan manfaat yang besar. Ya, jadi komando untuk kebijakan luar negeri di tangan Presiden Prabowo langsung ya, apalagi pertemuan high level harus Presiden langsung tampaknya yang handle kalau di pemerintahnya Pak Prabowo ya. Kita nunggu pidatonya Pak Prabowo yang lugas, misalnya kemarin
Ya. ketika dengan meresmikan 80.000 ya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, kan Prabowo dengan lugas ngomong, nanya, Pak Panglima, dulu koperasi itu syarat penuh dengan korupsi. Saya pernah datangi koperasi militer, nggak berani muncul dia. Terus ada yang pimpinan koperasinya mempunyai kendaraan yang mewah. Itu dari mana, Pak Panglima? Apakah itu masih terjadi sekarang? Semoga tidak ya, Pak, katanya. Tapi kalau terjadi bagaimana, Pak Panglima? Gitu. Beliau lugas terus terang. Nah, ini yang mungkin dibutuhkan juga nanti di forum-forum PBB, keterus-terangan, kelugasan yang bermanfaat dan menguntungkan Indonesia sangat ditunggu. Jadi kita nunggu nih, Mbak. Ya, apa-apa manfaat nyatanya begitu ya, Mas ya? Apa kebijakan nyatanya? So, kalau dilihat dari rangkaian kunjungan kerja Pak Presiden Prabowo ke berbagai negara, termasuk sidang umum PBB nanti, apa yang lugas kita nantikan? Betul, kita menunggu tanggal mainnya. Ya, bulan September, Coming soon. Ya, meskipun boleh dibilang masih lama, pasti ada waktu buat Presiden untuk ya melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi nggak seperti yang dulu-dulu lah ya. Jadi datang pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Nah, kesan apakah yang akan ditorehkan oleh Pak Prabowo? Kita nantikan September mendatang ya. Iya, sama-sama kita tunggu, Mbak. Jadi, kita akan kembali lagi pekan depan dengan topik yang nggak kalah menarik dengan kali ini. Betul, Mas Har? Betul, Mbak. Jangan kemana-mana, Mas Har ya. Minggu depan balik lagi ya. Kita balik lagi nanti. Balik lagi. Iya. Makanya, dengan ide yang baru, isu-isu yang baru ya. Apa isu yang baru? Nantikan saja. Dulu, ya. Bikin penasaran mulu, iyalah. Makin banyak penasaran, harus makin ditonton Istana dan Presiden. Banyak share, komen, like, subscribe, biar makin banyak juga episodenya, makin banyak kita ketemu. Saya Friska Clarissa dan Mas Har pamit undur diri. Bye-bye.